Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan acara Qalbun Salim. Saya perkenalkan, saya Umar Wahyudi dari PC Rijalul Ansor Banyuwangi, dan alhamdulillah kita kedatangan tamu dai muda kita, Gus Reza Abdullah, yang akan memaparkan tema kita pada kesempatan hari kali ini, rukun agama sebagai dasar kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, Gus. Ya, alhamdulillah. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Sebelum menginjak pemaparan, mungkin saya bisa bertanya, apa ya yang dimaksud dengan rukun agama sebagai dasar kehidupan sehari-hari? Mungkin Gus bisa menjelaskan sedikit mengenai hal tersebut sebelum kita membahasnya lebih luas lagi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada NTV dan juga PC Rijalul Ansor Banyuwangi yang telah mengundang saya dan ikut berpartisipasi dalam acara Qalbun Salim kali ini. Ya. Di sini tema kita kali ini adalah bagaimana rukun agama itu sebagai dasar dari kehidupan kita sehari-hari. Terutama rukun agama yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari ini adalah rukun ihsan. Karena kita tahu rukun agama itu banyak hal. Rukun agama itu ada rukun iman, rukun Islam, dan juga rukun ihsan. Ya. Tapi untuk kali ini kita lebih spesifik membahas tentang rukun ihsan. Kenapa rukun ihsan? Mungkin kalau kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kita agar supaya kehidupan kita ini baik. Nah, itu salah satu dari rukun agama kita. Ya. Secara etimologi, ihsan itu dari kata hasan, yaitu kebaikan. Ya. Setiap langkah hidup kita dalam beragama, berkehidupan secara ibadah nusuk, ya, ibadah sehari-hari, itu harus berlandaskan dari keimanan dan keislaman. Dimana kalau kita secara rigid hukum-hukum agama itu melalui hukum fikih, terus hukum secara keimanan itu ada usuluddin. Nah, tapi kita spesifiknya bagaimana kita itu menjalin hubungan baik, kehidupan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, yaitu melalui landasan hukum ihsan. Nah, hukum ihsan ini kalau bisa saya uraikan lagi, bagaimana keimanan kebaikan ini, ihsan kepada manusia, ihsan kepada Allah, dan ihsan kepada sesama makhluk. Kalau sudah kita melangkah pada kehidupan, melangkah kepada rukun agama yang ihsan ini, apapun yang kita lakukan, landasannya itu harus berlandaskan dengan agama. Kita ihsan kepada Allah, baik kepada Allah. Tentu dalam kita melakukan ibadah-ibadah yang kita syariatkan, yang kita yang kita lakukan, itu semua berlandaskan dari dasar-dasar keimanan kita pada Allah. Ya. Kita sholat, ibadah kayak gitu. Ya. Kita sholat, kita zakat, kita ruku, haji. Itu semuanya berlandaskan keikhlasan kita, kebaikan kita pada Allah. Jadi kalau kita menjalankan semua kegiatan itu, tidak ada rasa paksaan yang ada. Yang ada kita santai, kita nyaman, seperti itu. Kita nyaman, kita santai. Dan juga kita yang mengharapkan, gitu. Kita yang membutuhkan mereka. Bukan Allah yang membutuhkan kita, tidak. Tapi kita yang membutuhkan Allah.
Itu rukun dasar dari rukun ihsan kepada Allah dalam beribadah. Kalau rukun ihsan kepada manusia, kebaikan kepada manusia, kita harus bisa untuk berbuat baik kepada manusia, tolong menolong, tidak mencaci maki, ya kan? Tidak membuat berita hoax, gitu kan? Tidak berbuat dolim, gitu kan? Apalagi kalau kita lihat saat ini, keihsanan kita terhadap manusia itu sudah hampir punah, hampir habis. Ibarat kata orang Banyuwangi, kesentok sidik mesti biacukan. Yeah. Ya karena apa? Karena itu tadi, karena tipisnya keimanan kita, tipisnya rukun keihsanan kita kepada manusia. Melihat manusia hanya sebongkah daging saja. Tetapi di situ kalau kita sudah menerapkan rukun keimanan kita dalam sehari-hari, rukun keihsanan kita sehari-hari, kita akan menghargai. Bagaimana kita menghargai sesama makhluk, bagaimana kita menghargai sesama ciptaan Allah. Kalau kita lihat sekarang, Mas Yudi ya. Jadi kalau kita sekarang lihat Mas Yudi, setiap ada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, itu sangat tipis sekali rasa keimanan kita. Ibarat disenggol sedikit, amarah kita naik. Jadi sangat tipis rasa keimanan kita saat ini. Itu yang menjadi PR bagi kita. Seharusnya kita pertebal, seharusnya kita perkuat seperti itu, agar supaya apa? Wujud dari rasa keimanan ini terus nampak, terus tumbuh. Kenapa? Anta'budullaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu ka'annallaha yaraka. Ibadahlah kamu ibadah setiap hari berjalan ini seakan-akan seolah-olah diketahui Gusti Allah. Tapi kalau kita ibadah ini tidak merasa ada Gusti Allah itu hadir, tidak merasa hadir Gusti Allah itu, ya maka apapun yang kita lakukan, yang kita senggol sedikit pun, itu juga sangat riskan. Pasti gesekan itu ada. Gesekan ada. Itu yang membuat kenapa pentingnya rukun agama ini, khususnya rukun ihsan ini menjadi barometer agar supaya penguatan hati kita ini lebih kuat gitu. Jadi kan seperti itu. Berarti termasuk toleran gitu, Gus. Ya, toleran sesama. Ya. Toleran. Nah, makanya kalau kita lihat ya untuk toleransi beragama di dalam diri kita, itu yang terpenting itu adalah bagaimana kita ini memperlakukan sesama makhluk itu lebih baik dari kita. Ibaratnya gini, kita melihat lawan bicara kita melihat orang lain itu sama seperti kita. Kalau kita merasa sakit, ya kalau kita nggak mau disakiti jangan nyakitin orang. Oh gitu ya. Kalau kita mau nggak pengen disakiti aja jangan nyakiti. Kalau kita nggak pengen tersinggung jangan menyinggung. Itu landasan itulah yang hablum minallah hablum minannas. Kita baik sama Allah dalam beribadah, juga kita harus baik sama Allah dalam bermasyarakat. Itu tadi, makanya saya bilang, yang pertama kalau kita kupas lebih dalam, keterkaitan antara rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan ini saling berkaitan. Tapi kita penekanannya ada di rukun imannya, di rukun iman dan di rukun ihsannya. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kebaikan itu tidak memandang siapa kamu dan dari mana kamu. Kita harus wajib berbuat baik sama siapapun. Karena sesama umat Islam, terutama sesama umat Islam itu harus lebih baik. Gitu. Karena hampir kita lihatlah saat ini banyak hal yang menjadikan untuk rukun keimanan kita ini sangat tipis. Orang sangat mudah sekali untuk tersinggung. Orang sangat mudah sekali terprovokasi berita-berita yang tidak benar. Nah, kita harus pertanyakan itu. Apakah yang salah rukun beragama kita? Atau yang salah itu
landasan berpikir kita. Ya. Tapi kalau saya berpikir yang salah bukan rukun agama kita, tidak. Agama kita benar, agama kita baik. Yang salah adalah bagaimana tingkat keimanan kita, tingkat kebaikan kita untuk agar supaya lebih lagi meningkatkan keimanan dan rasa ketebalan rasa ihsan tadi. Ya, ya. Jadi itu yang apa namanya awalan yang harus kita bahas. Dalam segmen ini saya lebih mengupas, lebih tinggi lagi mengupas soal rasa keimanan itu, rasa keimanan dan mempertebal rasa ihsan. Karena di tahun-tahun ini, apalagi tahun-tahun seperti ini, itu sangat gesekan-gesekannya sangat tinggi sekali gitu. Ya Gus, maaf saya potong ya, siap, karena ada sponsor yang mau lewat. Ya. Nanti akan kita lanjutkan pada segmen selanjutnya. Baik pemirsa, kita ketemu lagi dengan segmen selanjutnya pembahasan kita bersama Gus Reza Abdullah, rukun agama sebagai dasar kehidupan sehari-hari. Baik Gus, marilah kita lanjutkan pembahasan kita. Mungkin nanti saya akan ada yang saya tanyakan kepada panjenengan masalah rukun agama sebagai dasar kehidupan sehari-hari. Karena pada akhir-akhir ini kan banyak orang-orang yang sangat sensitif atau apa itu gak mudah tersinggung. Ya, kalau nggak cocok hatinya, bisa tersinggung. Beda pemahaman bisa tersinggung. Padahal kan dalam Islam kita itu semua rahmatan lil alamin. Ya. Dan terus yang menjadi pertanyaan saya, dalam kehidupan ini kan kita kemajmukan. Ya, betul. Banyak agama dan banyak suku atau perbedaan pemahaman atau keyakinan yang kita anut. Dalam kesempatan ini saya pernah mendengar bahwasanya toleran kita itu terlalu apa ya? Terlalu toleran lah. Sampai-sampai ada sholawatan di gereja gitu dengan alasan tujuannya apa itu toleransi. Ya. Saumpama nanti karena kita sudah toleran seperti itu, mereka ingin membacakan apa itu menyanyikan lagu-lagu kerohanian mereka di masjid, itu gimana? Ya. Apa boleh dengan dalil toleransi begitu? Mungkin itu dulu yang mungkin yang menjadi ganjalan saya, mungkin Gus bisa menerangkan. Jadi, pada kesempatan. Mas Yudi, kalau kita melihat ya batasan toleransi beragama kita dalam kehidupan sehari-hari, kita bebas, boleh kita bergaul dengan siapa saja, itu boleh. Iya. Kita mau ke mana saja itu boleh. Tapi ada batasan, ada aturan yang tidak apa ya istilahnya, ada batasan di mana kita ini masih dibatasi oleh norma-norma, oleh aturan-aturan agama, oleh rukun-rukun agama. Iya. Nah, pentingnya di situ. Kalau saya tadi ngomong terkait bagaimana rukun agama ini bisa mencakup kehidupan sehari-hari, kita wajib baik dengan siapapun. Kita wajib menghormati siapapun, karena sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib dengan siapapun. Tapi kalau sudah kita batasan-batasan itu sudah norma-norma ini adalah sudah berkaitan pada ibadah, norma ibadah, kita harus menghormati. Ibadah mereka yang harus kita hormati, mereka juga harus hormati ibadah kita. Aturan-aturan yang ada pun, aturan-aturan mereka juga harus kita hormati. Aturan-aturan kita juga harus kita hormati. Harus mereka hormati juga. Ibadah dengan ibadahnya mereka kita tidak boleh mencampuri. Ibadah kita juga mereka tidak boleh mencampuri. Tapi sebatas kita saling menghormati.
Kalau semisal nanti sholawatan di gereja, semisal seperti itu, dalam hal kita sholawatan dimanapun boleh. Boleh. Ya kan? Asal tidak di WC ya? Ya, boleh. Dimanapun kita sholawatan boleh. Kita membaca sholawat boleh. Tapi ada norma-norma, ada adatnya. Kalau kita itu sholawatan di gereja diminta oleh mereka, ya kita boleh. Diminta namanya. Gitu loh. Kita diminta. Tapi kalau mereka ingin membacakan puji-pujian di masjid kita, kan belum, karena tidak kita minta. Jadi batasannya adalah diminta atau tidak diminta. Kalau diminta tentu nggak boleh, kan kayak gitu. Nah, di kita karena batasannya seperti itu. Tapi kalau kita diminta hadir di sana untuk membacakan sholawat, ya kita ada hadir membacakan sholawat di sana. Membacakan sholawat. Diminta soalnya, dimanapun boleh. Tapi terus kalau sekali-kali lagu untuk semisal sekali lagi kita membaca doa di sana, ya mohon maaf gitu loh. Kita dibatasi norma-norma agama, aturan kita yang saling menghormati satu sama lain. Nah, kita baik secara agama kita baik, secara hubungan toleransi kita baik. Tapi ada aturan atau batasan yang harus saling menghormati di sana. Nah, disitulah pentingnya rukun keimanan kita, bahwasanya kita melangkah sesuatu hal itu dilihat oleh Gusti Allah. Dilihat oleh Gusti Allah. Apa yang kita makan dilihat oleh Gusti Allah. Apa yang kita lakukan dilihat oleh Gusti Allah. Melakukan apapun, sekecil apapun, kita dilihat. Contoh, kalau rasa keimanan itu kita tebal, gitu kan? Rasa keimanan kita tebal, apapun yang kita lakukan itu semuanya tidak terlepas dari rasa takut kita kepada Gusti Allah. Tapi kadang-kadang cuman kalau kita, mohon maaf, ini kritik bagi diri kita ya. Kritik bagi saya, khususnya teman-teman muslim itu. Rasa ketebalan kita bahwa seolah-olah kita dilihat Gusti Allah itu hanya pada waktu puasa saja. Oh gitu. Iya, pada waktu puasa itu kita seolah-olah dilihat oleh Gusti Allah. Ya. Di terik yang panas hari, siang hari, kita mau minum teh, minum kopi, itu nggak bisa. Karena apa? Kita merasa dilihat oleh Gusti Allah. Padahal kita nggak ada siapa-siapa di ruangan itu kan. Kita nggak ada siapa-siapa, terus tiba-tiba di situ ada segelas es, gitu kan? Ada segelas kopi di situ, tapi nggak kita minum. Kenapa? Karena kita merasa dilihat oleh Gusti Allah. Mungkin gini Gus ya, mohon saya potong. Kalau masalah puasa tadi mungkin kita ada yang mungkin seperti yang Gus paparkan, tapi ada yang mungkin istilahnya itu eman-eman puasanya. Gitu. Iya, karena ketebalan iman tadi. Eman-eman puasanya. Yang ketebalan itu merasa baik, entah itu eman-eman, entah itu tidak diminum, itu semuanya kan kita merasa dilihatin oleh Gusti Allah. Ya. Merasa dilihat. Kayak awake dhewe wis ndelok merasa dideleng ambek Gusti Allah, nak ngombe ben wedi batalaken puasa, wedi dosa. Karena seperti takut. Kalau itu kita lakukan setiap hari di diri kita lakukan hari setiap hari. Kita mau mencuri nggak berani. Ya. Kita mau korupsi nggak berani. Ya. Kita mau menyakitin orang lain nggak berani. Kenapa? Dilihat oleh Gusti Allah. Ya. Dilihat Gusti Allah. Itulah rukun iman kita, rukun ketebalan ihsan kita. Kalau kita lakukan setiap hari, alangkah indahnya. Tidak akan ada kejahatan. Maksiat yang tidak akan ada. Karena kenapa? Dilihat kita oleh Gusti Allah. Merasa kita itu diawasi langsung terus. Allahu nadhirun alayya, Allahumma syahidun alayya. Allah melihat kepadaku, Allah bersama. Ya. Kalau itu sudah kita lakukan, rukun iman itu melihat dan dilihat oleh Gusti Allah. Kalau ibadahlah kamu seolah-olah kamu dilihat. Nah, kayak namanya seolah-olah kamu dilihat oleh Gusti Allah, disitulah temperannya. Jadi kalau kita merasa dilihat oleh Gusti Allah, yang kita lakukan ini benar serius. Kita mau berbuat salah, saya dilihat oleh Gusti Allah. Kita mau berbuat jahat, saya dilihat oleh Gusti Allah. Ibaratnya mau minum nggak ada orang saja kita takut. Kan gitu loh. Iya. Ibarat mau minum nggak ada orang saja kita takut, apalagi gitu loh. Apalagi kalau kita melakukan kejahatan yang lebih daripada minum air maksudnya. Waktu puasa minum. Berarti itu bentuk keikhlasan ibadah kita kepada Allah. Nah, gitu ya? Lebih kesungguhan kita kepada Gusti Allah, keihsanan kita kepada Gusti Allah tadi, itu harus kita pertajam, kita pertebal. Apalagi di situasi kayak gini, kalau kita pertajam keimanan kita, lebih dari itu, lebih dari yang kita ada sekarang, insya Allah semua orang akan menjadi baik. Tidak hanya pada waktu puasa saja iman kita tebal, gitu loh. Iman kita seolah-olah baja, gitu kan. Wah, orang rokokan tidak ngaruh.
Nah, kenapa? Karena masih punya iman gitu kan. Setelah hari raya los. Puasa kan kayak gitu. Tapi setelah puasa kembali lagi ke setat awal, kembali lagi ke setelan pabrik lagi gitu kan. Udah mau makan, mau maksiat, jangan seperti itu. Eman kita, gitu loh. Emannya apa? Ya itu tadi. Seharusnya rasa yang timbul setelah puasa itu sampai setiap hari, rasa keihsanan tadi, bahwa melihat seolah-olah kita dilihat oleh Gusti Allah itu harus terus nampak setiap harinya. Mau berbuat salah, oh ya dilihat oleh Gusti Allah, gak berani saya. Mau berbuat korupsi, kita dilihat, gak berani saya. Itu tadi, ketebalan iman di situ. Karena apa? Kehidupan kita selama ini itu sangat tipis, keimanan, rasa ketebalan kita. Kenapa? Perlunya saat ini kita bahas tema ini agar mempertajam untuk dan memperkuat keimanan kita. Jangan sampai jangan sampai kita ini keimanan kita tipis lagi. Setelah kita menjalankan puasa, setelah kita menjalankan sholat, kita zakat dan sebagainya, akan semakin tumbuh seharusnya. Ketakutan kita kepada Gusti Allah akan semakin tumbuh. Aku mau berbuat seperti ini, iya, aku dilihat Gusti Allah. Aku mau berbuat seperti ini, pengen enak kesana Gusti Allah. Kita, ibarat kita ini, dengan orang lain aja kita masih berbuat sungkan aja masih ada. Wah gak enak saya dengan ini. Pasti ada rasa itu. Kenapa dengan Gusti Allah tidak ada rasa itu gitu loh. Ya. Nah, mungkin gini Gus, ketika kita puasa atau Ramadan itu kan ada istilahnya itu pemahaman bahwasanya ketika kita beribadah itu ada lipatan pahala dan ketika kita bermaksiat itu ada lipatan dosa. Mungkin dari masyarakat itu takut dengan itu, Gus. Jadi murni takut karena Allah bukan, tapi murni takut pada ancaman seperti itu. Dan iming-iming pahala atau ancaman. Iya, memang kalau ibaratnya kita tataran ibadah kita ini kan saat ini kan ibarat dalam stratanya itu kelasnya itu kelas iming-iming. Masih anak kecil ya? Masih anak kecil. Masih iming-iming kelas kita. Kalau nggak diiming-imingin surga gitu kan, nggak diiming-imingin dosa, nggak ditakut-takutin itu dosa, nggak jalan. Kira-kira gitu. Kalau nggak ada surga dan neraka nggak mau ibadah. Nah, gitu. Ya masih seperti tingkatan kita masih seperti itu. Gitu. Nah, tapi pentingnya itu dimulai dari saat ini, bagaimana landasan rukun beragama kita itu diterapkan lebih dipertajam lagi. Ya. Kenapa? Karena secara tidak langsung tentang keimanan dan juga tentang doa itu nanti pasti kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, Gus. Terima kasih. Maaf saya potong, Gus ya. Ya, siap nanti. Baik pemirsa, kelihatannya perbincang-bincang kita pada kesempatan ini semakin seru. Ya. Tapi maaf kepotong dulu karena ada segmen yang mau lewat atau sponsor yang mau lewat. Nanti kita sambung lagi dengan segmen-segmen selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam acara Qalbun Salim dengan tema rukun agama sebagai dasar kehidupan sehari-hari. Baik Gus, dari apa yang telah panjenengan paparkan tadi semakin menarik. Mungkin dalam segmen ini lebih banyak kita bertanya dan panjenengan yang menjawab. Mungkin nanti saya kita saling tiktok lah, saling ngobrol, enaknya seperti itu. Ya. Nanti tidak ada kekakuan. Silakan, karena ini menarik gitu loh. Ya, kita bahas tema kita saat ini, tema terkait kehidupan kita sehari-hari ini sangat menarik seperti itu. Terima kasih Gus. Mungkin ada ini ada pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan, apa saja batasan-batasan toleransi dalam Islam? Ya. Jadi gini, kalau kita bisa menyimpulkan, ibaratnya bisa mengambil kisi-kisi dari batasan yang ada. Yang pertama adalah batasan di mana kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Itu yang pertama.
umat Islam saat ini dituntut untuk menghargai mereka. Akan tetapi juga mereka juga harus bisa menghargai kita. Ya. Kalau di luar batas itu, kalau kita bisa menghargai mereka tapi mereka tidak bisa menghargai kita, ya udah, istilahnya ibaratnya ya udah selesai di situ, gitu loh. Jadi tidak kayaknya cukup baik saja, tidak perlu kita lebih baik dari mereka, tidak. Ya udah, batasannya seperti itu. Tapi kalau kita lihat sekarang saat ini, kita sudah baik nih, toleransi. Ya. Contohnya toleransi dengan umat lain, umat lain kita toleransi. Tapi kalau umat lain tidak mentoleransi kita, ya mau tidak mau. Contohnya gini, di Palestina, ibaratnya sekarang ini kalau kehidupan sehari-hari kita lihatlah di TV-TV itu kan, di Palestina, kenapa kaum Yahudi pertama kali datang ke Palestina, itu kan mereka sering toleransi, menghormati kedatangan mereka. Iya, ini karena rasa kemanusiaan orang Palestina tinggi. Sebagai tamu lah. Sebagai tamu. Dia tidak punya tempat, gitu kan, tidak punya tempat. Ya udah kita berbuat baik kepada mereka untuk mereka hadir di Palestina. Kita kasih tempat di sana. Nah, tapi toleransi kita pada waktu umat Islam itu di Palestina saat itu disalahgunakan oleh mereka. Mereka diberi kesempatan oleh mereka. Ini yang seharusnya batas itu harus jelas. Kalau udah batasannya udah kita toleransi terus akhirnya dia juga tidak toleransi kepada kita, ya udah stop di situ. Udah, hitungannya lain ibaratnya. Kalau ibaratnya kayak ati grogol pelong ya beda gitu loh. Ya kayak biasanya kan anak-anak muda itu kita toleransi. Enak-enak jalan. Ada temen minum-minum. Dengan dalil toleransi kita ikut minum. Ya, jangan, bukan itu bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Batasannya ada. Ada batasannya. Siapa yang membatasi? Yang membatasi adalah rukun agama kita. Berarti toleransi yang di dalam yang kita maksud itu toleransi yang tidak melanggar norma-norma. Nah, ya, tidak melanggar. Berarti apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang tidak kita lakukan itu masih ada batasan-batasan di mana rukun agama ini membatasi itu. Tata cara norma-norma ibadah ini membatasi itu. Gitu loh. Tidak lantas seenaknya kita toleransi, kita baik-baik ikutin aturan mereka, tidak. Kita boleh nongkrong di kafe, kita boleh nongkrong di bar, dimanapun kita boleh nongkrong. Kita boleh bergaul dengan mereka. Tapi kalau soal minum-minum, mohon maaf, sebab dulu norma agama kami tidak seperti itu, kan seperti itu. Tapi gini, harus menghormati. Tapi gini Gus, ada kejanggalan dari kami itu biasanya kan kita kalau membiarkan kita melihat kemungkaran, kita harus mencegahnya. Tapi kan kalau dari pemahaman itu ada sesuatu hal yang kurang enak lah di pikiran itu. Kayak kita ada orang karena dalil toleransi, waktu ada acara non muslim mereka ikut dengan dalil toleransi, seperti itu. Ketika ada si A kita ikut karena dia ketika acara kita mereka juga ikut. Terus kita sebagai muslim apa dibenarkan ikut-ikut acara seperti itu, biarpun di hati kita itu tidak condong dengan kebenaran acara tersebut. Apa kita masih tidak merusak keimanan kita gitu guys? Ya, jadi gini, Mas Yudi, kalau saling menghormati atau saling menghormati ibadah itu masing-masing punya takaran masing-masing. Contohnya kalau kita datang ke gereja, kalau kita sudah kuat imannya, itu tidak akan melunturkan iman kita. Saya sering kok, saya hadir di gereja, duduk dengan mereka, ngobrol di gereja atau dimanapun lah, di wihara atau dimanapun di tempat-tempat ibadah mereka, saya duduk hadir, tidak masalah. Yang terpenting adalah keimanan kita yang di situ, gitu. Tapi kalau udah ritual, kalau udah ritual beribadah, ya mohon maaf, kita hormati mereka untuk berritual. Ya kita hanya duduk aja atau melihat saja, gitu loh. Kalau soal berritual, mereka punya ritual ibadah, kita juga punya ritual ibadah. Tapi kalau kita hadir cuman sekedar hadir, duduk di sana ngobrol,
bertoleransi, tidak masalah. Mereka juga datang ke masjid, kalau kita sekedar ngobrol dengan kita di masjid, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau soal dari ritual, kita sedang sholat, ya mohon maaf kan gitu. Gitu. Mohon maaf, tunggu saja di sana, kita sholat. Jadi kalau soal ritualnya kita itu tidak boleh melampaui itu ritualnya. Tapi kalau soal sekedar hadir, sekedar kita ikut, kita duduk, melihat, nggak masalah. Dia lagi ibadah, mereka duduk, kita melihat, nggak masalah. Kita lagi sholawatan, kita duduk, mereka ikut duduk, melihat kita sholawatan, tidak masalah. Gitu loh. Tidak apa-apa, itu rasa toleransi kita. Tapi kalau sudah mulai ritual yang kita lakukan, ya kita harus hormati mereka. Dan disitulah yang dinamakan dengan keihsanan, kebaikan kita dalam kepada manusia. Memanusiakan manusia. Oh, sama-sama makhluknya Gusti Allah. Karena beliau punya ritual, kita juga punya ritual, saling menghormati di situ. Ya, terima kasih Gus. Nah, mungkin dari itu ada masih ada tanggapan dari saya. Hal seperti itu ya, kalau memang orangnya tersebut mempunyai keyakinan seperti itu. Tapi kalau semisal ada public figure seperti Gus gitu, terus dilihat orang awam kumpul-kumpul dengan mereka atau ikut-ikut ke tempat peribadatan yang non muslim, itu saya khawatirnya itu malah menjadikan apa ya, dalil bagi orang awam. Oh, berarti yo ndak apa-apalah kumpul kayak orang gitu. Nyatanya Gusnya aja ikut kayak gitu. Itu apa tidak berbahaya bagi mereka yang awam? Gitu loh, Gus. Jadi kalau kita lihat apa ya, konteks kacamata penilaian orang awam. Nah, ada ibadah itu secara syariat. Ada ibadah itu secara torikot. Ada secara makrifat dan hakikat. Nah, kalau secara syariat kita hanya melihat dalam kacamata pandang saja, secara syariatnya, itu kacamata yang kita lakukan adalah salah benar. Tapi kalau kita melihat dalam kacamata torikoh atau hakikatnya, itu kebenaran sejati. Iya, benar sejati. Kebenaran sejati. Orang awam melihat segala sesuatunya itu dalam kacamata syariat saja. Ya. Tidak, biarkan, nggak apa-apa mereka melihat secara syariat kasat mata seperti itu. Oh, dia hadir di sana. Otomatis walaupun tidak dirasa keimanan mereka hanya sebatas syariat saja di sana, tapi minimal oh iya, Gus itu datang ke sana, Pak Yai itu datang ke sana, ya mungkin hanya bersahabat saja, atau oh nggak apa-apa Gus iku melungguh, kan nggak masalah kalau hanya hadir, tapi itu tadi batasannya ada di ritual tadi. Kalau di ritual itu sudah melangkah kepada hakikatnya, ibadahnya, keyakinannya, gitu loh. Hadir saja tidak masalah, kecuali kalau sudah orang itu ikut beribadah. Oh gitu Gus ya. Kalau orang ikut berritual itu sudah salah. Sudah ikut berritual, salah sudah. Kalau cuma hadir saja, duduk dimanapun, nongkrong dimanapun terserah. Datang ya, kecuali datang di sana ngapain? Ibadah juga ya, itu baru beda. Kalau hadir di sana ibadah juga. Kalau cuma hadir di sana duduk, ya nggak masalah toh, gitu loh. Oh cuma datang di sana cuma duduk aja kok. Apa yang dibuat masalahnya? Yang sama-sama baik kok, kan kayak gitu. Kecuali kalau hadir di sana atau di tempat-tempat manapun itu melakukan secara torikohnya jalan melakukan, terus juga secara hakikatnya juga berbeda dengan kita, ya itu baru dipertanyakan. Kalau cuma hadir di sana itu untuk duduk, untuk melihat, atau untuk berbicara di sana, atau bertestimoni di sana, itu tidak masalah. Mungkin gini Gus, ada sesuatu yang kalau tadi oke lah, kita intinya keyakinan kita tidak berubah. Tapi yang sangat rawan itu pemahaman orang-orang awam yang sehingga mereka ikut-ikut dengan tanpa apa itu ngerti tujuan kita ke sana, ilmunya ke sana. Mungkin ada apa itu trik atau sesuatu yang disampaikan pada mereka, yang penting apa, yang penting gimana gitu. Makanya kan itu, kalau ini tugas kita sebagai apa namanya, pengampu, istilahnya pengampu agama, itu tugas kita untuk memberikan pemahaman terhadap teman-teman muslim kita yang lain.
Kita semakin hari itu harus bisa memberikan pencerahan-pencerahan. Semakin hari harus bisa memberikan pandangan-pandangan open mindset kepada mereka. Bahwa beribadah itu bukan beribadah yang sempit gitu loh. Hanya ritual makan, sholat, zakat, puasa hanya sebatas itu tidak. Tapi ritual-ritual ibadah itu tugas kita. Memberikan pemahaman, memberikan pembelajaran itu juga harus tugas kita gitu loh. Jadi setiap hari kita harus bisa untuk memberikan pemahaman, pelajaran terhadap semua warga muslim, wajib untuk belajar, wajib untuk sinau, wajib untuk menambah ilmu lagi supaya pandangan lebih luas lagi. Itu tugas kita. Ya, terima kasih Gus. Maaf kita potong pembicaraan kita karena ada sponsor yang mau lewat. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita tentang rukun agama sebagai dasar kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, mungkin ini segmen terakhir yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Semoga mulai tadi apa yang kita bicarakan bisa kita pahami bersama dan kita bisa mengambil poin-poin. Apa yang telah disampaikan oleh guru kita, Gus Reza Abdullah. Baik Gus, pada segmen yang terakhir ini saya akan menanyakan lagi bagaimana cara menjaga toleransi agar tidak tergerus oleh massa. Gitu. Mungkin bisa. Jadi gini, dalam rukun agama kita, ada poin-poin penting yang itu menjadi syarat kita kalau kita ini berkehidupan sehari-hari kita itu menggunakan itu tidak akan lepas dari itu. Tidak akan lepas dari norma-norma agama. Contohnya gini, kita di situ ada rukun iman. Jadi mana amantu billahi wa malaikatihi sampai qadri khairihi wa syarrihi min Allah gitu kan. Apapun yang kita lakukan baik dan buruk itu semua dari Gusti Allah. Kita membenarkan hal itu, kita paham soal hal itu, dan kita meyakini itu bahwa segala sesuatu yang baik dan buruknya itu datang dari Gusti Allah. Maka langkah kehidupan kita itu insya Allah sudah mulai kita melangkah ke tahapan tawakal, tahapan pasrah. Nilai-nilai tidak akan tergoyahkan dari nilai-nilai toleransi kita. Orang agama lain atau orang di luar kita, di luar golongan kita berbuat jahat, ya kalau kita bisa cegah dengan tangan, ya kita cegah. Kalau misal dia berbuat mungkar, kita ingatkan dengan mulut, ya kita ingatkan. Kalau tidak, ya kita doakan. Itu paling selemah-lemahnya iman kan seperti itu. Nah, kita doakan. Begitu juga dalam hal kita, diri kita sendiri. Kalau kita melangkah menginginkan sesuatu hal yang baik, tentu adalah salah satu senjata kita yang kita lakukan adalah doa. Doa ini merubah takdir kita. Doa adalah senjata kita untuk merubah takdir kodok kodar tadi, keimanan kita, rukun agama yang kedua kita, iman tadi. Nah, kalau sudah kita berdoa, semoga rasa iman kita diperkuat, rasa rasa toleransi kita, saling menghormati itu diperkuat, maka kita tidak akan terkontaminasi dengan omongan, tidak akan terkontaminasi dengan cacian, tidak terkontaminasi dengan ejekan, makian. Itu kita menjadi manusia-manusia Islam yang tangguh, manusia-manusia Islam yang kuat. Karena apa? Semuanya sudah diatur dari Gusti Allah. Kalau kita ingat itu kan seperti itu. Ya kita kodok-kodarnya sudah ada, ditulis di Lauhil Mahfuz. Kan gitu. Tapi gini Gus, kan ada dalil bahwasanya kan siapa yang menyerupai pada suatu kaum, maka itu bagian dari mereka. Itu yang mungkin dari orang-orang yang agak keras ya, itu nggak mau.
kata toleransi, enggak ada toleransi. Islam non muslim ya non muslim kayak gitu. Itu menyerupai secara ritual. Nah, harus dibedakan. Menyerupai konteksnya itu menyerupai secara ritual, menyerupai secara ritual ibadahnya. Kalau dia meritual ibadahnya seperti itu, ya udah seperti dia mereka golongannya itu. Tapi kalau secara toleransi, secara menyerupai, secara pakaian tidak masalah. Contohnya gini, suster-suster di gereja itu mulai pakaiannya panjang-panjang. Apakah sama dengan kita yang pakai niqab dan mukena? Tidak sama, kan menyerupai secara pakaian. Tapi yang tidak dibolehkan adalah menyerupai secara ritual. Sekali lagi saya bilang, secara ritual. Contohnya mohon maaf, ogoh-ogoh. Itu ritual mereka. Ritual ritual ahli kitab kita, ritual umat agama yang lain. Kalau kita menyerupai itu, ritualnya sama, ya sama kan seperti mereka. Oke. Maaf loh. Ya seperti yang kados sing biasane ini. Kados biasane masalah muludan lah nih. Cara tiang usin niku muludan. Muludan itu kan saniki cara tiang-tiang niku kan arak-arakan dan ogoh-ogoh ngoten niku. Dengan dengan dalil toleransi sampai ngoten-ngoten. Terus niku apa tasik saged ditoleransi hal seperti itu kan? Mereka niku kan menyerupai seperti yang telah ada. Iya, itulah makanya kan kadang kalau awalnya itu kita lakukan itu awake dhewe nglakoni iku niate modokaan iku salah. Mbut nangsal berarti Gus nggih. Ritual modokaan menyerupai modokaan. Nah, mesti ngene. Tapi kadang arane ritual dihormati apa? Kono nggih ogo-ogo kecuali wong Hindu moro-moro milu arak-arakan nganggo karena kepengin milu kabeh Hindu ning kono kita hormati. Tapi kan sing ngole iku wong Islam ngarak ogo-ogo sing ngole tapi wong Hindu ngarak ogo-ogo ning acara muludan manparan. Saya ingin ikut arak-arakan, saya ingin ikut gotong ogo-ogo karena menghormati umat muslim. Asalkan man kabeh Hindu kabeh iman kita hormati. Wong Hindu kabeh ngarak ogo-ogo kan wong Hindu kabeh iman bareng. Terus kalau memang itu orangnya memang orang-orang Hindu mau ikut arakan gak masalah. Orangnya orang Hindu semua menghormati kita. Tapi ngeten Gus, napa itu tidak mencemarkan kesakralan Maulid? Tidak, kayak gitu. Karena kenapa? Kalau itu kan budaya loh. Kalau kita kembalikan ke budaya toleransi. Yang namanya dalam rukun agama yang dibentuk dalam ndok. Karena kaitannya dengan rukun agama. Islam ihsan tadi. Islam iman ihsan tadi dalam dibungkus dalam satu kesatuan telur itu kan secara tidak langsung filosofinya di situ. Nah, dengan filosofi endok iku Kang secara tidak langsung itu syiar agama kita, rukun iman kita, rukun Islam kita, rukun ihsan kita di situ. Kalau orang lain ingin menghormati, dia menggunakan budaya itu, diarak, misal barongnya di ogo-ogo ono ondoge, kan ya orang lain. Bukan dari dalam diri kita, bukan dari dalam golongan kita. Golongan kita cukup aja ngarak dengan simbol-simbol yang ada. Ndok-ndokan, kembang ndok kita arak, tidak masalah simbolnya. Secara simbolisnya itu kita arak. Karena apa? Itu merupakan simbolis bahwa kita senang akan kelahiran Kanjeng Nabi, hormat akan kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi kalau dengan adanya kelahiran Kanjeng Nabi sebagai rahmatan lil alamin itu kita senang semua. Makanya diejawantakan dengan arak-arakan dok, arak-arakan dengan membaca berjanji di masjid. Itu gak masalah. Tapi kalau orang lain ingin ikut, karena mereka tidak pengen ritualnya sama dengan kita, mereka menggunakan ritual sendiri. Podo-podo arak-arakane, kulo tapi mboten ngarak endok, tapi kulo ngarak ogo-ogo. Ya memang panen, kalau kan golongan itu kabeh kang ngarak. Kecuali wong Islam milu ning arak-arakane masih ngulih. Kadung Hindu kabeh milu arak-arakan nabi arak-arakan sing masalah. Sing masalah karena orang-orang itu ikut ke kita. Itu tidak masalah. Tapi yang tidak boleh orang kita menyerupai. Itu orang kita yang menyerupai, itulah yang dimanakan di sini seperti itu. Apalagi segmen kita adalah masalah hati. Qalbun salim gitu kan? Qalbun salim, masalah hati kita. Bagaimana kita menjadi
menjadi insan yang hatinya bersih, hatinya tulus di situ. Ini juga masalahnya di hati kita. Jangan sampai yang kita lakukan ini merubah keimanan kita. Yaitu pondasinya adalah pondasi rukun agama kita. Baik Gus, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin dari awal kita berbicara, kita berdialog, Gus bisa menyimpulkan intinya rukun agama sebagai dasar kehidupan sehari-hari itu poin-poin yang perlu digarisbawahi itu seperti apa? Ya, jadi yang paling penting dalam kita untuk rukun agama dalam kehidupan sehari-hari itu adalah rukun agama yang pertama adalah rukun kita Islam dalam hal ritual. Itu kita wajib pertahankan dan wajib tanamkan dalam diri kita, jangan sampai kita lepas dari situ secara keislaman. Ya kita tetap sholat, kita tetap zakat, kita tetap puasa, kita tetap haji. Yang kedua, rukun iman kita harus pertebal. Di mana kodok dan kotor kita sudah dilihat, kapan kita di mana, hari ini kita kemana, terus ketemu dengan siapa, semua hal yang baik dan yang buruk itu semua dari Gusti Allah, kepasrahan dari Gusti Allah. Itu yang kedua yang harus kita pertebal. Semua kita hidup, semua sudah skenario dari Gusti Allah. Jadi kita tidak akan mudah jadi orang, tidak akan mudah goyah diterpa badai, tidak akan mudah goyah dicaci dan dimaki. Yang ketiga adalah rukun keihsanan kita, rukun kebaikan kita. Apapun yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan, baik ibadah secara nusuk maupun ibadah secara agama, itu semua adalah kembali ke Gusti Allah. Semuanya hal-hal yang baik. Gitu loh. Jadi ada hablum minallah, kita baik kepada Allah secara ritual, ada yang ibadah kita kepada manusia. Jadi apapun yang kita lakukan setiap hari itu kita dilihat oleh Gusti Allah. Jadi kalau kita menerapkan tiga hal ini secara ritual keagamaan, itu fikih kita tanamkan dalam diri kita. Ritual agama kita pertebal di situ. Yang kedua, ritual secara hukum rukun yang ketiga ya secara keimanan kita pertebal dengan nilai kepasrahan dan tawakal kepada Allah. Kita akan menjadi manusia-manusia kuat. Yang ketiga adalah rukun kebaikan kita kepada sesama muslim dan non-muslim, toleransi kita pertebal, maka kita tidak akan goyah dan menjadi manusia-manusia tangguh. Ya, seperti itu. Jadi itu yang poin yang harus kita lakukan, yang poin yang harus kita pertebal lagi. Setiap hari mulai dari rukun ibadah, fikihnya, Islamnya, rukun imannya, rukun ihsannya, tetap kita perkuat tiap hari, kita pertebal tiap hari agar kita menjadi manusia-manusia yang tangguh. Terima kasih atas poin-poin yang telah disampaikan oleh Gus. Semoga kita bisa memahami apa yang telah beliau sampaikan, dan kami bisa menyimpulkan bahwasanya toleransi itu boleh kita laksanakan ketika kita tahu caranya dan tahu tujuannya. Intinya kita bertoleransi tidak sampai merubah keyakinan kita masing-masing. Gitu Gus ya? Betul, seperti itu. Alhamdulillah, pemirsa, maaf karena waktu juga yang membatasi kita. Diskusi kita akhiri dengan narasumber guru kita akhiri karena waktu yang membatasi kita. Kami Umar Wahyudi dari Rijalul Ansor dan guru kita Gus Reza Abdullah, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, umur dan barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Terima kasih. Amin. Mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga pada Gus yang telah hadir. Amin. Dan kru yang telah membantu acara kita pada kesempatan ini, dan semoga kita bisa bertemu pada segmen-segmen selanjutnya di acara Qalbun Salim ini dengan pembahasan yang lebih menarik
dan lebih ilmiah. Tuh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kami, dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya, yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, afwa minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.